Gak apa-apa dong. Kan bisa ganti-gantian nama presentasinya. Oh iya. Iya. Oh, harus dilihatin ya Pak? Iya dong, biar keren. Oh. Nanti di ini ya, di screenshot juga, apa namanya, di screenshot. Terus jangan lupa di record ya. Oke. Wah, ini keren nih tampilannya nih. Ezra nih. Ini udah saya record ya, Pak? Pak, Oke. dimulai aja ya, Pak. Ini Baik. webcamnya agak bermasalah, Pak. Oke, Widya ya yang mau presentasi sama Ezra. Dimulai ya, Pak. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Dan rekan saya dengan Kak Ezra ingin mempresentasikan mengenai ide bisnis yang akan kami buat, Pak. Oke. Ide bisnis yang akan kami buat itu idenya food truck, tapi dengan menunya itu ketoprak, Pak. Kenapa kita ngambil ini? Soalnya kita menggabungkan antara konsep tradisional sama modern. Kayak gitu, Pak. Oke. Wah, inovasi tuh. Terus profil usahanya dengan nama Raja Ketoprak. Kami buat di Tebet, alamatnya di Jalan Lapangan Ros. Kenapa milih tempat di situ? Karena saya sudah melihat kalau misalnya banyak anak muda yang pergi ke sana karena di sana banyak juga tempat hiburan seperti distro baju gitu, Pak. Iya. Jadi peluang buat buka usaha seperti kafe, jenis kafe gini itu cocok untuk di sana. Cocok. Iya. Ya, that's good. Menu kita sendiri itu bukan hanya ketoprak saja, tapi kita olah sebagai menu yang inovasi kayak dibikin menu ada mozzarella-nya, ketopraknya, atau menggunakan varian salted egg gitu, Pak. Keren. Menunya sih keren-keren ya. Ada salted egg ya. Pakai mozzarella juga ya. Iya. Keren. Kita kembangin, Pak, menunya. Cuma rasanya gimana tuh? Kenapa, Pak? Ya mungkin Rasanya. ada campuran-campuran keasin-asinnya gitu, Pak. Nah, supaya ini kan waktunya, supaya ini saya langsung respon, nggak apa-apa ya? Iya, boleh, saya respon, Pak. Ya. Boleh, Kak Ezra, dibantu. Kita kan ada pelajaran kemarin kita, pelajaran apa? Yang DAC. Bisnis kanvas itu loh. Oh iya. Ya kan, itu kan, apakah kalian kelompok kalian udah melakukan customer need dulu seperti itu? Ini udah dibikin kanvasnya ya, kelompok ini ya? Sudah, Pak. Oke. Udah dibikin kanvasnya ya? Sudah, Pak. Nanti saya minta dikumpulin bisa ya di ini ya. Ke Dita aja dikumpulin ke saya biar saya lihat. Nanti saya mau pertandingkan juga nanti insya Allah. Oh ya, Pak. Oke, itu kan Oke, dilanjut dulu ya biar ini banyak nih ininya ya. Oke, terus. Boleh Kak Ezra mau bantu presentasi, Kak? Untuk baik, partnership Pak, banyak. baik. Oke, good. Ya, Ezra, Baik. silakan Ezra. Ya, Pak. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Oke, partners kita di sini supplier bahan baku. Bahan bakunya itu ya seperti mozzarella, kejunya, supplier alat produksi, supplier packaging. Kita di sini bukan cuma makan di tempat aja, Pak. Kita sediain take away juga. Oke, take home ya. Iya. Sama kita
mengadakan mitra pengantaran dengan ojek online. Ojek online. Oke. Gimana juga? Ini saya lihat ada Iya, bisa supplier di-next. kopi juga tuh, Ezra. Iya Pak, jadi kita kerjasama sama, bukan kerjasama sih, kita mengembangkan bukan makanan aja Pak, jadi sejenis kayak kafe gitu kita buat. Oh. Tapi kita pengolahannya terutama di menu ketopraknya itu Pak, gitu. Lanjut ya Pak. Ya, silakan. Boleh Kak. Aktivitasnya itu memberikan jasa deliver untuk pesanan online. Terus kita memberikan promo menarik. Terus mengadakan kegiatan setiap weekend seperti diadakannya live musik untuk remaja-remaja yang dine-in. Memberikan pelayanan, fasilitas juga, dan kita juga menerima kayak acara seperti ulang tahun, lamaran, dan lain-lain, Pak. Berarti ini nyewa tempat ya? Iya, jenis itu, Pak. Oh, cukup luas berarti tempatnya, bisa ada live musik segala sih. Oke, key resource-nya apa nih? Key resource-nya ada packaging, karyawan, bahan baku. Kita kan juga ada gelato nih, Pak. Gelato itu sejenis es krim tapi lebih ke soft gitu. Jadi kita kembangin menunya agak ke barat-baratan sedikit gitu loh, Pak. Bercampuran. Harus gitu. Sama customer. Mantap. Value proposition-nya itu kita bikin mendesain tempat tersebut menjadi kayak tempat Instagramable, Pak. Jadi buat pecinta kan kita kan target segmentasinya kan kebanyakan di kalangan remaja. Jadi kan kalangan remaja kan juga sekarang pada saat ini kan emang suka banget buat foto-foto gitu. Jadi saya jadi dibuatnya. Oke. Wah, keren nih, keren. Keren, saya jadi ingat sih itu tuh, abnormal tuh. Indomie masuk ini kan. Ini ketoprak ya. Keren. Bisa nyaingin abnormal nanti nih. Oke, keren. Terus lanjut. Kita mengedepankan rasa, terus menunya juga sama harga. Oke, harganya ya. Harganya menarik ya? Atau bersaing atau gimana? Harganya tergantung ini sih, Pak. Tergantung jenis menunya juga. Mungkin beragam sih, Pak. Gitu. Oke. Aizra boleh. Lanjut aja. Untuk hubungan terhadap pelanggan itu kita menerima pesan antar. Kualitasnya juga diutamakan, terus kepuasannya, terus kita juga memberikan promosi, potongan harga untuk soft openingnya, Pak. Terus tiap bulan pasti kita akan membuat menu-menu yang inovasi lagi, terus diadakannya live musik sama fasilitas, dan untuk yang membawa anak bayi mungkin kita sediakannya baby chair seperti itu. Oke. Untuk komunikasi dengan pelanggan-pelanggan yang lama ada nggak, gimana caranya? Ada database pelanggan nggak nantinya? Gimana Pak? Maaf Pak. Jadi untuk bisnis kalian ini kalian udah menentukan STP-nya ya? Iya Pak, udah. Udah ya kan? Berarti udah punya data nggak, data calon pelanggannya? Yang pasti kelas remaja kan ini kan ya? Walaupun gini ya Pak, maaf ya Pak, walaupun kafe ini emang tergolong buat remaja, pasti ada
sebagian dari kalangan yang dewasa seperti itu pasti akan datang juga, Pak. Oh gitu. Gitu. Ya. Tapi bukan keluarga ya sasarannya ya. Target Bukan. pasarnya bukan keluarga ya. Remaja Bukan, lah ya. Pak. Oke. Oke. Oke, very good. Untuk channel yang kita buat itu Hmm. melakukan promosi di media sosial, terus membuatkan website untuk informasi kalau misalnya pelanggan ada info promo, info diskon atau info menu baru. Terus kita melakukan penyebaran brosur juga dan pamflet, Pak, sebagai sebagai penarik kunjungan seperti itu, Pak. Terus Iya. Berarti ada website, ada brosur juga ya. Berarti ada marketing ininya, ada yang direct marketing juga berarti. Ada dua iya, Pak. sisi ya. Oke, very good. Terus Customer segment ini dia. Oke, good. Iya, Ya, Pak. mahasiswa. Oke. Anak SD juga doyan ketoprak ya? Kenapa, Pak? Itu customer segmennya ada mahasiswa, anak SD, SMP, SMA, bapak dan ibu, semua Pokoknya, kalangan masyarakat. Wah, ini semuanya di cover ya? iya. Ya. Oke, next. Iya, Pak. Nah, oke. Ya. Cost structure-nya gimana? Cost structure-nya? Iya, kita mau Bisa diceritakan nggak ini cost-nya atau biaya yang kalian keluarkan untuk ini? Ada datanya nggak? Kita baru ini sih, Pak, kasarannya aja, Pak. Oh, belum itu ya. Oh, berarti belum. Kalau gitu malah kebetulan ini kan di WFNEN 102 itu kan banyak banget untuk advance training. Kalian ada nonton itu ya? Ditonton kan yang video-videonya itu di 102? Ditonton, Pak. WFNEN 102. Nah itu kalian pasti memerlukan banget itu. BMC, terus lanjutannya itu. Yang terakhir tuh 102 di lesson 7 tadi itu tentang finansial. Saya pertanyakan itu di forum, saya buka forum itu tentang boots. Tentang bagaimana cara kalian mendapatkan source keuangan. Coba dipelajarin deh. Saya nggak mau ngasih tugas gitu, terlalu banyak tugas. Sebenarnya ada tugas pribadi, itu tugas individu. Cuman nggak saya minta kalian mengerjakan karena takut kebanyakan tugas puyeng ya. Gitu. Jadi saya paling nggak kalian nonton, tapi kalian paham itu. Dan itu bisa diambil untuk cost structure. Persis pelajarannya itu tadi tentang cost structure. Jadi kalau bisa nanti dimasukkan ke dalam BMC kalian ini gitu ya. Tolong dipelajari lagi ya coba ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Dan revenue streams-nya kita melakukan penjualan, deliver, franchise juga, sama kerjasama dengan toko lain. Yes, kerjasama dengan toko lainnya harus digalakan. Oke, very good. Udah selesai? Sudah, Pak. Masih ada? Very good. Ini menarik nih, yang franchise ini saya jadi pengen tahu lebih dalam nih soal franchise ini. Ezra bisa jelasin nggak tuh? Revenue stream-nya dari franchise. Kalian belum mulai aja udah mau buka franchise ya, hebat ya. Oke, masih ada? Sudah, Pak. Udah ada yang mau bertanya nggak tuh, Widya? Coba. Dita mau nanya nggak? Gimana sih sebenarnya? Kalau bila ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kira-kira untuk ngejalanin bisnis kayak ini, Vita mau tanya, kira-kira untuk ngejalanin semua bisnis ini butuh modal berapa dan kapan semua modal itu bisa balik ke
titik impasnya atau balik modalnya? Karena kan cost structure-nya nggak dijelasin tuh rincian-rinciannya. Ya, that's good question. Silakan dijawab. Widya ya. Bentar ya, Pak. Ya. Pak, mohon dikoreksi ya Pak kalau misalnya saya salah jawab. Oke. Mungkin kami dengan untuk mengumpulkan modal, kami meminjam ke bank gitu Pak. Pinjam ke bank ya? Iya, tapi dengan pendapat mungkin dengan strategi kami untuk membuka outlet ini, mungkin nanti pendapatannya kalau untuk memutarkan modal bisa sebagian bisa dialihkan ke pengembalian peminjaman modal itu Kak. Itu Pak. Gitu ya. Gitu ya. Dita puas nggak jawabannya? Kalau gini Pak. Oke, gini saya kasih tahu ya, ini buat semuanya ya. Kebetulan kemarin tuh saya ikut Zoom meeting juga dengan BRI. BRI itu mengadakan Zoom meeting untuk UMKM. Jadi kebetulan saya juga bertanya kepada BRI, apakah BRI menyediakan pembinaan buat mahasiswa yang sambil kuliah, sambil usaha, saya bilang gitu. Apakah BRI ada memfasilitasi mahasiswa gitu? Pertanyaan saya seperti itu. Dijawab dengan rasa nggak enak itu dia jawabnya gitu lah. Itu yang jawab direkturnya. Dia bilang, mohon maaf Pak Swadi, mahasiswa itu tidak bankable. Jadi kami BRI dalam hal ini tidak menyediakan, tidak memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan kredit dari bank. Gitu. Itu jawabannya. Nah, saya bilang dulu zaman saya masih mahasiswa, dulu tuh saya bisa mengagunkan ijazah saya untuk mendapatkan kredit. Gitu loh. Nah sekarang mereka udah nggak ada lagi. Jadi programnya itu adalah KUR, kredit usaha KUR itu. Jadi dengan bunga yang sangat kecil, tapi untuk pengusaha, orang yang udah punya usaha kecil gitu loh. Dan kalau mahasiswa kan baru mulai, jadi tidak dianggap tidak bankable sehingga tidak difasilitasi untuk kredit. Nah, jadi bukan saya mematahkan semangat kalian untuk buka usaha, saya justru mau mengarahkan kalian, kelompok Ezra dengan Widya ya, itu tolong ditonton